Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bab persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R. Baik, perhatikan tampilan di layar tentang persamaan lingkaran. Dalam pembelajaran ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa mampu merumuskan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dengan jari-jari R. Yang kedua, siswa mampu menentukan persamaan lingkaran dari suatu lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah siswa mampu menentukan pusat dan jari-jari dari suatu lingkaran. Baik, berikutnya kita masuk kepada bagaimana menentukan rumus suatu persamaan lingkaran. Di layar saya tampilkan gambar sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 kemudian mempunyai jari-jari R. Nah, bagaimana untuk merumuskannya? Perhatikan tampilan selanjutnya seperti berikut ini. Seperti ini gambar lingkarannya. Seperti pada sebelumnya ada lingkaran, kemudian dengan pusat titik O 0,0, kemudian jari-jarinya R. Nah, dari definisi suatu lingkaran, bahwasanya kita pahami bahwa lingkaran itu definisinya adalah kumpulan titik-titik atau himpunan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap suatu titik tetap. Itulah definisi lingkaran. Sehingga secara matematika kita bisa mengatakan di sini kita ambil bahwa titik sembarang di titik P di sini, anggap saja karena saya ambil sebarang titik, maka saya sebut aja titik P di sini adalah X, Y. Nah, menggunakan definisi lingkaran, maka dapat saya sebut kalau saya anggap L ini mewakili lambang lingkaran, maka saya katakan lingkaran L adalah himpunan titik X, Y. Sedemikian hingga bahwa OP artinya jarak O ke P itu adalah R. Nah, kemudian kita bisa menghitung OP menggunakan rumus jarak dua titik, yaitu jarak titik O ke titik P. Nah, menggunakan rumus jarak dua titik dari titik O ke titik P, di sini kita tahu bahwa titik O ini koordinatnya adalah 0,0. Sedangkan koordinat titik P adalah X, Y. Maka menggunakan rumus jarak kita dapatkan akar X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan R. Kemudian dengan mengkuadratkan kedua ruasnya kita dapatkan ini akarnya terhapus, hilang. Kemudian di ruas kanannya menjadi R kuadrat. Sehingga didapat menjadi X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan demikian nolnya bisa kita abaikan sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan lingkaran
dengan pusat titik O 0,0 yang mempunyai jari-jari R. Baik anak-anakku, setelah kita paham tentang rumus dari persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, selanjutnya kita akan mencoba suatu soal. Bisa enggak anak-anakku sekalian mempraktekkan apa tadi yang sudah kita rumuskan di awal tentang persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yang mempunyai jari-jari R. Baiklah, kita lihat soal yang pertama. Contoh soal yang pertama misalkan seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari sebagai berikut. Ini yang pertama, A R-nya sama dengan 5, kemudian B R-nya sama dengan 2/3. Nah, bagaimanakah kita merumuskannya? Nah, kembali ke rumus persamaan lingkaran di awal sebelumnya, bahwa untuk menentukan suatu persamaan lingkaran ini butuh dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah pusatnya. Di sini sudah disebutkan 0,0, kemudian jari-jarinya berapa. Nah, baik, kita lanjutkan. Bagaimana pembahasannya? Maka pembahasannya ada di sini di bagian bawahnya. Karena sebelumnya kita punya persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0, jari-jarinya R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena R kuadratnya diketahui 5, maka kita masukkan, kita gantikan R-nya menjadi 5. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini 5-nya kita kuadratkan sehingga menjadi 25. Sudah selesai. Jadi seperti itu aja untuk soal nomor 1A. Mudah bukan? Nah, berikutnya untuk yang soal B dengan cara yang sama. Cuma yang B itu kita ganti R-nya dengan 2/3. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2/3 dikuadratkan. Nah, ini hati-hati anak-anak untuk menguraikan bentuk kuadrat. Maka ini kalau dibuka, berapa hasilnya? Ini sebenarnya cara membukanya berarti 2 dikuadratkan 4, kemudian akar 3-nya kita kuadratkan menjadi 3, sehingga 4 kali 3 menjadi 12. Nah, inilah soal pertama. Jadi kita sudah menyelesaikan menentukan suatu persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya 0,0 dan diketahui jari-jarinya berapa. Baik, bagaimana? Bisa dipahami anak-anakku? Nah, insya Allah paham. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk nomor 2, kita lihat seperti apa soalnya. Contoh soal kedua. Nah, ini sudah saya coba variasikan soalnya, artinya dengan segala bentuk. Insya Allah anak-anakku sekalian tetap bisa memahami bagaimana menyelesaikan yang diminta oleh soal. Yang nomor 2, soalnya sebagai berikut. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yang melalui titik 3,-1. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya untuk menentukan suatu persamaan lingkaran itu butuh dua hal. Baik, apa itu? Yang pertama pusatnya, yang kedua jari-jarinya. Dalam soal nomor 2 ini, pusatnya sudah diketahui, yaitu berapa? 0,0. Nah, berarti tinggal mencari jari-jarinya. Di sini jari-jari belum diketahui. Nah, inilah yang kita cari. Bagaimana mencarinya? Maka kita memisalkan dulu bahwa persamaan lingkarannya adalah
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian karena lingkaran ini melalui titik 3, min 1, maka artinya titik 3, min 1 ini memenuhi persamaan lingkaran ini. Artinya itu nilai X-nya 3, kemudian nilai Y-nya min 1. Sehingga kita masukkan nilainya. Nah, ini perhatikan, jadi 3-nya masuk ke X menjadi 3 kuadrat, kemudian min 1-nya masuk ke nilai Y, menggantikan nilai Y menjadi min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini mau kita cari. Nah, jadi dibiarkan dulu R kuadrat seperti ini. Kemudian kita uraikan 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat 1 dijumlahkan jadi 10. Maka kita dapatkan bahwa R kuadratnya sama dengan 10. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mencari R-nya. Kenapa? Karena dalam persamaan kuadrat itu yang muncul adalah XR kuadrat, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga tanpa mencari R-nya dahulu nggak ada masalah. Oke, sehingga untuk soal nomor 2 ini kita dapatkan jawabannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Bagaimana? Gampang bukan? Nah, selama anak-anakku memahami konsep dengan baik, mengetahui apa yang diketahui, apa yang dicari, insya Allah untuk soal selanjutnya tidak akan ada permasalahan. Baik, ini masih mudah. Nah, kita lihat soal yang ketiga. Kita lihat bagaimana variasi soalnya. Coba tampilkan soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yang menyinggung garis Y sama dengan 3,5. Nah, seperti pada penyelesaian soal sebelumnya, pusatnya sudah ada, yaitu 0,0. Nah, tinggal mencari R-nya. Dari mana? Nah, untuk soal seperti ini untuk mencari R-nya masih tersirat. Artinya ini masih disembunyikan oleh soal, maka kita harus mampu mencari bagaimana untuk bisa menentukan jari-jarinya. Nah, untuk soal yang kasusnya seperti ini sebaiknya kita gambar saja, kira-kira kita kasih ilustrasi seperti apa sih kira-kira kondisi lingkarannya itu. Nah, sehingga kalau saya gambar seperti ini, ada lingkaran, kemudian pusatnya 0,0. Nah, kemudian ada garis Y sama dengan 3,5. Ini garisnya, ini Bapak anggap ini sudah nilainya 3,5 ini ya. Nah, kita cukup menggambar secara tidak harus persis terlalu presisi ya, gak harus terlalu teliti. Yang penting anggap saja garis ini posisinya adalah di Y sama dengan 3,5. Kemudian lingkaran tersebut menyinggung garis ini. Nah, maka jari-jarinya mana? Nah, maka jari-jarinya adalah jarak dari titik O ini ke garis Y sama dengan 3,5. Nah, berapa nilainya? Nah, tentu saja nilainya 3,5. Karena jarak dari O ke sini ke garis Y sama dengan 3,5 ya 3,5. Dengan demikian, maka R-nya sudah kita dapatkan. Berapa? Yaitu R sama dengan 3,5. Sudah kita dapatkan R-nya, maka kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Perhatikan, maka kita cukup mengganti R-nya dengan 3,5. Sehingga kalau ditulis lengkap, maka persamaannya menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3,5 kuadrat. Nah, berikutnya kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini hati-hati untuk mengkuadratkan. Ini kalau mengkuadratkan hati-hati. Maka ini kalau kita kuadratkan jawabannya adalah 12/1/4. Nah, ini sebenarnya sudah benar. Cukup seperti ini juga nggak apa-apa ya, tanpa istirahatkan lagi.
Yang jelas persamaan ini kita sudah menyelesaikan bahwa persamaan lingkaran ini adalah pusatnya 0,0, kemudian jari-jarinya 3,5. Baik, itu soal nomor 3. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 4. Ini mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nanti kalau lupa nanti bisa videonya diputar lagi, bisa mundur lagi ya. Jadi belajarnya cukup pelan-pelan aja, step by step, sampai akhirnya seluruh materi yang saya ajarkan bisa terekam semuanya. Baik, untuk yang nomor 4 seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yang menyinggung garis 3x plus 4y sama dengan 7. Nah, seperti pada soal sebelumnya, maka untuk memperjelas apa yang kita cari, maka saya ilustrasikan. Jadi ada lingkaran, kemudian ada garis, ini persamaannya 3x plus 4y sama dengan 7. Jadi berarti seperti pada soal sebelumnya kita mencari R-nya. Nah, R-nya mana? Maka R ini kalau digambar adalah jarak dari titik O ke garis ini. Ke garis yang persamaannya adalah 3x plus 4y sama dengan 7. Ini yang garis warna kuning ini. Ini adalah R-nya. Ini siku-siku. Jadi garis yang kuning ini tegak lurus ke garis yang persamaannya 3x plus 4y sama dengan 7. Ini kalau tidak tegak lurus berarti dia bukan jari-jari ya. Ini berarti tegak lurus secara teori seperti itu. Nah, yang kita cari adalah R ini. Nah, untuk kasus seperti ini, untuk mencari jari-jarinya kita bisa menggunakan jarak titik ke garis. Nah, dalam konteks ini bahwa R adalah jarak titik O ke garis 3x plus 4y sama dengan 7. Nah, kita menggunakan rumus jarak titik O atau 0,0 ke garis 3x plus 4y sama dengan 7. Nah, rumus ini insya Allah sudah diberikan di kelas 8 ya, waktu SMP. Insya Allah nih Bapak Ibu Guru waktu mengajar lingkaran, jadi juga ada bab lingkaran waktu kelas 8 ini sudah memberikan insya Allah rumus ini. Nah, kalau memang belum, bisa dicari sendiri, cari referensi sendiri dari LKS, dari buku paket ataupun dari YouTube, mungkin silakan bisa dicari rumus jarak titik ke garis. Baik, ini saya pakai saja, maka R sama dengan ini rumusnya sebenarnya cukup mudah untuk menghafalkannya. Tinggal X di sini diganti dengan 0. Nah, jadi kita masukkan ini 3x ganti dengan 3 kali 0, kemudian ditambah 4y. Maka 4-nya juga kalikan dengan 0. Kemudian ya ini ada kesalahan ini ya. Ini seharusnya ini min 7 ya. Ini harusnya min 7. Kenapa kok min 7? Karena ini sama dengan 7 sehingga ini dibikin 0 dulu ruas kanannya, sehingga 7-nya seharusnya pindah dulu ke sebelah kiri jadi negatif. Nah, ini mohon maaf, tapi dalam konteks ini tidak berpengaruh ini kebetulan ya, karena nanti ada harga mutlak sehingga tidak berpengaruh. Tapi nanti berpengaruhnya adalah ya cuma perhitungannya aja kurang tepat ya, ini mohon maaf. Nah, nanti bisa seharusnya ini negatif 7 ya. Oke, kalau dihitung berikutnya 3 kali 0 0, diabaikan saja karena 0, kemudian 4 kali 0 juga 0, maka tinggal 7. Ini aslinya ini kan negatif 7. Cuma karena dimutlakkan sehingga tetap menjadi 7 ya. Seperti ini. Kemudian rumus yang bawahnya pernya ini memang akar, sesuai rumusnya itu 3 ini dari kuadrat. Ini 3-nya dari sini ya anak-anakku ya. 3 dari sini, kemudian yang 4 dari sini. Nah, ini 3 kuadrat, dari kuadrat itu rumusnya. Jadi 3 kuadrat, sini 4 kuadrat, sehingga didapatkan 7/5. Ini dari mana 5? Dari sini ya anak-anakku ya. Jadi 3 kuadratnya 9, 4 kuadratnya 16, kemudian 9 tambah 16 itu 25 di akar. Ya, maka hasilnya 5, sehingga jari-jarinya 7/5. Nah,
Sehingga sudah selesai karena jari-jarinya 7/5, pusatnya 0,0, maka rumus persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Dari mana? Dari 7 kuadrat. Ya, ini kalau dimasukkan kan rumusnya R kuadrat. R-nya 7/5. Maka kalau kita masukkan menjadi 7/5 dikuadratkan. Nah, 7-nya 49, kemudian ini 5-nya 25. Nah, atau sering sekali ditulis, biasanya kalau ada pecahan, ini biar tidak ada pecahan atau tidak ada penyebut, maka boleh kita kalikan semua dengan 25. Apa fungsinya? Untuk menghilangkan penyebut 25. Jadi boleh ini kedua ruas saya kalikan dengan 25, sehingga menjadi 25x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 49. Nah, seperti itulah penyelesaian soal yang keempat. Nah, dari soal 1 sampai 4 ini sudah saya pilihkan soal yang memang tipenya beda-beda. Nah, jadi diketahuinya beda, kemudian otomatis juga mencari R-nya juga berbeda. Nah, dengan konsep 4 soal ini, ya, insya Allah kalau anak-anakku sekalian bisa memahami dengan baik, maka tinggal diaplikasikan ke soal-soal yang lebih kompleks lagi. Tapi yang jelas konsep ini harus dipahami betul ya. Jadi insya Allah kalau konsepnya paham, insya Allah bisa memahami. Baik, bagaimana anak-anakku sekalian? Masih semangat? Ya harus semangat dong ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Baik, yang soal nomor 5, nah ini saya coba berikan soal yang sudah agak sebenarnya tidak sulit sih. Ini cuma untuk melatih bagaimana anak-anak sekalian memahami soal. Jadi kalau soal nomor 1 sampai 4 itu, ini pertanyaannya adalah mencari persamaannya gitu. Sedangkan di soal nomor 5 ini yang saya tanyakan adalah mencari pusat dan jari-jarinya. Nah, jadi artinya biar bervariasi soalnya. Baik, ini saya berikan ada untuk soal nomor 5 ada 4 poin soal ya, seperti ini. Yang pertama, diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Jadi pertanyaannya ini sama. Yang diminta adalah tentukan pusat dan jari-jarinya. Jadi yang A ini, yang B X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Kemudian yang C X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6/1/4. Kemudian yang D 4X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 48. Nah, bagaimana pembahasannya? Baik, kita lihat. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya persamaan lingkaran yang modelnya seperti ini. Jadi kalau yang di depannya itu ada X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini belakangnya nggak usah diperhatikan. Ini belakangnya pasti angka ini. Sama dengannya yang rasanya pasti berupa angka. Maka persamaan lingkaran yang modelnya seperti ini pasti pusatnya 0,0. Ya sudah, berarti kita sudah paham ini pusatnya 0,0. Nah, berikutnya kita tinggal mencari jari-jarinya. Nah, pada rumus sebelumnya bahwa di sebelah kanan ini seharusnya kan atau rumusnya adalah R kuadrat. Nah, sekarang ini diganti 49. Maka nilai R kuadrat di sini adalah 49. Nah, karena diminta R, maka R-nya adalah akar 49. Nah, maka hasilnya 7. Udah, selesai kan? Nah, gampang ya anak-anakku ya. Tinggal masukkan 7. Kemudian yang nomor B ini silakan nanti dicoba di rumah ya. Dicoba nanti di rumah, dicoba-coba ya, ambil kertas, dicoret-coret ya, nanti dihitung ya. Betul enggak? Tentukan. Nanti kita Bapak cek di pertemuan berikutnya. Untuk yang C ini sama, dicoba-coba. Saya hanya membahas yang D sekarang. Yang D kenapa kok saya bahas? Karena sepertinya ini ada angka di depan X kuadratnya dan Y kuadratnya. Yang saya pikir berbeda dari soal yang A, yang B, dan C. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, sebenarnya sama aja, secara teori sama dengan sebelumnya.
kita pahami dulu bahwa pada materi sebelumnya bahwa persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya tidak ada angka, tidak ada koefisiennya di depan X kuadratnya maupun Y kuadratnya. Nah, gimana kalau di soal itu ada angka? Nah, maka logikanya ya kita harus membuangnya. Bagaimana membuangnya? Nah, maka kita bagi semua dengan 4 ya. Jadi persamaan yang 5D ini kita bagi dengan 4 sehingga didapatkan menjadi X kuadrat ya, Y kuadrat kemudian 48 dibagi 4 itu 12. Nah, ini sudah berbentuk persamaan lingkaran secara standar. Nah, artinya persamaan ini kita sudah paham bahwasanya pusatnya pasti 0,0. Nah, berikutnya berapakah jari-jarinya? Maka jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan 12. Karena kita diminta mencari R-nya, maka R-nya adalah akar 12. Atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, seperti itulah untuk pengantar materi persamaan lingkaran. Ini sudah 5 soal. Ini sudah Bapak bahas dan insya Allah sudah mewakili beberapa jenis soal dan nanti dicoba lagi soal yang lain dan bisa cara yang saya bahas ini dipakai logikanya. Cuma nanti tinggal anak-anakku tinggal mencari apa sih yang diketahui, apa yang dicari, dianalisa dulu. Nah, insya Allah bisa menyelesaikan soal dengan baik. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah karena memang kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Dan insya Allah dengan video tutorial ini insya Allah mewakili pertemuan tetap langsung walaupun cuma melalui layar anak-anakku sekalian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Ikuti terus video tutorial dari Bapak untuk memahami materi-materi selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.